Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan saat ini tepat di pertengahan Ramadan 1447 Hijriah. Limpah nikmat dari Allah senantiasa tercurah kepada kita. Insya Allah sampai dengan akhir hayat kita, segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita akan senantiasa kita pergunakan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kodratnya manusia pasti berharap untuk mendapatkan cinta. Itu kodrat. Kita kepingin orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang ada di sekitar kita atau siapapun mereka itu menjadi orang-orang yang senang sama kita. Dan akan menjadi orang yang sangat sedih seandainya orang-orang yang berada di sekitar kita itu tak memberikan perhatian buat kita. Itu normal, itu lumrah. Tapi yakinlah bahwa bagaimanapun cintanya makhluk kepada kita, itu tidak akan pernah memberikan pengaruh apapun buat kehidupan kita ketika kita tak mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, betapa bencinya makhluk bernama manusia kepada kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sama kita, maka yakinlah yang berlaku adalah apa yang Allah limpahkan buat kita. Maka target kita jangan pernah meminta kasih sayang itu datangnya dari makhluk, tapi berharap cinta itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebagai hamba Allah, bagaimana kita tahu kalau Allah tuh sayang sama kita? Allah tuh senang sama kita. Allah tuh cinta sama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh para ahli hikmah bahwa bagi orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang tersebut pada hakikatnya bisa merasa, bisa tahu kalau Allah tuh sedang sayang sama dia. Dan jangan berpikir sayang itu seperti versinya manusia. Kalau orang tua sayang sama anak, maka yakinlah apapun permintaan anak itu akan dituruti sama orang tua. Tapi kalau Allah yang sayang sama kita, jangan mikir seperti itu. Kenapa rupanya? Karena tak selamanya apa yang kita inginkan itu menjadi sesuatu yang ujungnya baik buat kita. Maka kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu begitu luar biasa.
Kalau doaku dikabulkan oleh Allah, kata dia, maka aku pasti akan bahagia. Tapi kalau doaku tidak dikabulkan oleh Allah, justru aku lebih senang, lebih bahagia kalau doaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru levelnya agak lain sama kita. Kalau kita kan sama kayak Ali di level pertama. Kalau doa kita dikabulkan Allah, senang. Iya senang. Kenapa? Keinginan kita tercapai. Apa yang kita mau terjadi, apa yang kita harapkan Allah kabulkan. Nah, itu levelnya sama sampai di sini. Tapi ketika doa kita ditolak oleh Allah, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, yang muncul seringnya adalah rasa kecewa kalau kita. Tapi berbeda dengan Ali bin Abi Thalib, makin tidak dikabulkan, makin senang hatinya. Ketika ditanya, kenapa ya Ali, kalau doaku dikabulkan Allah, maka yang terjadi pada diriku adalah apa yang aku inginkan. Tapi kalau doaku tak dikabulkan oleh Allah, maka sesungguhnya yang sedang terjadi pada diriku apa yang Allah mau. Dan apa yang Allah mau pasti lebih baik daripada apa yang aku mau. Jadi levelnya itu memang ya di atas kita. Maka mulai sekarang belajar untuk tidak kecewa kalau doa kita nggak langsung dikabulkan oleh Allah. Belajar untuk tidak berburuk sangka sama Allah. Belajar justru harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita tahu kalau seandainya Allah tuh sayang sama kita? Kata para ahli hikmah, yang pertama, liyatafaqahu fiddin. Orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, Allah akan mengarahkan hatinya untuk lebih dekat kepada agama. Ini ciri pertama. Kenapa rupanya? Karena orang yang dekat dengan agama, itu yakinlah insya Allah apapun ceritanya, ujungnya pasti akan menjadi lebih baik. Orang yang disayang oleh Allah, langkah pertama Allah sayang sama dia, Allah kasih di dalam hatinya kecenderungan untuk menjalankan agama. Ada kecenderungan, ada dorongan untuk senantiasa kepingin jadi lebih baik. Dan segala sesuatunya jadi ukurannya mulai saat itu adalah ukuran agama. Kemana-mana urusan pertama ukurannya adalah agama. Contoh sederhana. Bapak Ibu, ini sekarang kan memasuki bulan Ramadan, sudah memasuki pertengahan. Udah cair THR? Belum? Oh, sama lah kita. Biasanya itu kan kecenderungan umumnya orang Indonesia itu kan kalau seandainya punya rezeki, maka menyambut hari raya itu kan belikan pakaian buat anak. Itu biasa itu. Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Tapi orang-orang yang disayang oleh Allah, cara belikannya itu beda orientasinya dengan orang-orang yang di bawah level yang itu. Kenapa? Karena ketika akan membeli pakaian, itu standarisasinya bukan model. Standarisasinya itu bukan apa yang lagi tren. Standarisasinya bukan apa yang lagi viral. Tapi standarnya adalah benar atau tidak yang dibeli menurut agama. Kenapa? Karena pakaian itu ada standarnya dalam Islam. Apa standarnya? Pertama, pakaian itu tidak merupakan pakaian yang tipis. Jadi kalau beli pakaian, itu pakaiannya itu hindarkan yang tipis-tipis. Yang tipis itu yang nampak warna kulit di dalamnya. Yang kedua, standar berpakaian itu pakaiannya tidak ketat, menampakkan bentuk tubuh baik sebahagian atau apalagi seluruhnya. Ini standar yang kedua. Standar yang ketiga, itu tidak menampakkan sebahagian aurat. Orang yang difakihkan dalam agama, dicenderungkan hatinya untuk ikut agama, ini tiga ini jadi dasar hukum dia kalau mau belikan pakaian buat keluarga. Jadi dia akan nyari pakaiannya apa? Yang menutup aurat, yang tidak tipis, dan pakaian yang tidak ketat.
Jadi dia cari, dia nggak peduli itu model atau tidak, lagi ngetren atau tidak. Yang pasti standar pertama adalah sesuai dengan syariat. Atau kalau kita sedang belanja, pergi misalnya kita belanja, standar orang yang disayang oleh Allah ketika akan membeli apapun yang mau dia belanjakan, yang pertama ini halal atau tidak. Karena banyak sekarang barang-barang masuk ke negara kita ini yang lolos sensor halal. Lolos sensor halal, sehingga kemudian barang yang belum dijamin kehalalannya pun sudah masuk duluan. Ujung-ujungnya apa? Ini bisa membahayakan. Nah, orang-orang yang kemudian hatinya dicenderungkan kepada agama, minimal dia cek, ada nggak label halalnya. Perkara di dalamnya kita nggak tahu, karena ada juga barang yang labelnya halal, tapi di dalamnya boleh jadi kita nggak ngerti isinya, unsurnya, zat yang terkandung di dalamnya. Seandainya pun ada yang tidak halal, maka akan terlepas di akhirat. Kenapa? Sudah ada yang kemudian berani menanggung jawabi dengan sebutan halal. Jadi nggak sembarangan saja. Ini makanan enak ini. Peduli halal atau enggaknya bat nanti belakangan aja. Enggak, orang yang dicenderungkan agama dalam segala aspek kehidupannya akan lebih mengedepankan agama. Ini poin pertama. Orang yang disayang oleh Allah dalam hidupnya akan cenderung segala sesuatunya itu disesuaikan dengan agama. Mau pergi jalan-jalan, bawa mukena dulu. Ingatkan sama istrinya. Diingatkan juga, kita nanti kalau seandainya mau jalan-jalan kemari, maka diperkirakan berangkat jam sekian sampai kemari jam sekian. Nah, kita sholatnya di sini. Jadi sudah punya planning untuk kemudian tidak jauh dari syariat. Ini satu. Yang kedua, kata para ahli hikmah, orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri yang kedua itu senang ketika melakukan ibadah. Ketika menjalankan ibadah ada kesenangan hati, dan itu nggak bisa dibayar pakai apapun. Walaupun kita nggak pernah tahu. Contoh, ini tadi kita baru selesai melaksanakan sholat zuhur. Tidak satu pun di antara kita yang tahu berapa nilai sholat zuhurnya. Ada di antara kita yang udah tahu duluan berapa nilai zuhurnya? Kan enggak ada. Ada datang sama kita malaikat tadi ngasih bocoran, ini nilaimu sekian, ini sholatmu nilaimu sekian, ini sekian. Enggak pernah ada. Kita tak pernah tahu sholat kita tadi diterima atau tidak. Kita enggak pernah tahu berapa nilai sholat kita tadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kita rasakan selesai sholat ada ketenangan. Maka kalau ada orang yang beribadah nggak tenang hatinya, ada yang harus diluruskan sama dia itu. Ada ketenangan dan itu nggak bisa dibayar. Bahkan mohon maaf, terkadang ketenangan itu justru malah setelah kita mengeluarkan biaya. Contoh. Ini sebagian di antara amil zakat itu kan sudah mulai nih, buat panitia sudah mulai ada di beberapa tempat ini. Itu kata Allah dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ini yang lagi viral belakangan ini sama ungkapan Menteri Agama. Apa yang kemudian mau disampaikan? Ketika Allah menyebutkan untuk membayar zakat, wajibnya membayar zakat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ngasih 3 bonus bagi orang yang bayar zakat. Jadi kalau selama ini kita berpikir orang yang menerima zakat itu adalah orang penerima manfaat yang paling banyak, salah. Justru Allah ngasihkan manfaat paling besar itu buat siapa? Buat orang-orang yang berzakat. Yang pertama apa? Tutahhiruhum. Membersihkan harta yang kita punya. Karena kita nggak jamin 1000%, 100% harta kita itu dari jalan yang halal semua. Terkadang tanpa kita sadari masuk yang remeng-remeng atau bahasanya syubhat dalam Islam. Yang kedua, wa tuzakkihim, menghilangkan penyakit-penyakit hati kita. Bakhilnya hilang, pelitnya hilang, kalau bahasa kita, sombongnya hilang. Karena zakat itu bukan orang miskin yang nyariin orang kaya, justru orang kaya yang nyariin orang miskin. Dan yang ketiga apa?
wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Orang yang selesai bayar zakat didoakan, akan langsung Allah kasih hari itu juga, detik itu juga ketenangan dalam hatinya. Justru setelah kita mengeluarkan uang, kita makin tenang. Artinya apa? Bahwa Allah sayang sama kita, itu nggak ada ceritanya yang namanya sayang itu harus melimpah ruah hartanya, enggak. Fir'aun, orang yang kaya raya, jabatannya tinggi, itu nggak tenang dengan apa yang dia punya. Korun disebutkan dalam Al-Quran kayanya nggak tanggung, itu justru nggak tenang dengan kekayaannya. Namrud itu saking lamanya jadi raja, dalam riwayat itu diceritakan 400 tahun menjadi seorang raja. Itu nggak tenang selama hidupnya menjadi seorang raja. Lalu apa yang buat kita tenang? Ternyata tenang itu ketika kita dekat dengan syariat. Makin mengeluarkan harta lewat zakat, Allah jamin ketenangan hatinya. Maka ciri kedua orang yang disayang oleh Allah, setelah menjalankan perintah Allah, ada ketenangan di dalam hatinya. Maka berbahagia ketika kita bisa mendapatkan ketenangan itu. Karena pada hakikatnya nggak bisa dibayar itu pakai apapun. Yakinlah itu. Sama kayak tidur. Tidur itu bisa kita bayar, nggak bisa. Ada orang yang tidur di hotel yang mewah, spring bed yang mahal, empuknya luar biasa, dengan AC yang tak mati-mati. Tapi mohon maaf, dia sulit tidur di ruangan itu. Tapi sebaliknya ada orang yang cuman mohon maaf, golek di bawah tol atau golek di bawah flyover, cuman sekedar tegolek dengan beralaskan kardus, dia bisa tidur pulas sampai besok nggak terbang. Kita bisa beli tempat tidur, tapi kita nggak bisa membeli nikmat tidur. Makanya buat kita seluruhnya, ini ciri yang kedua ketika Allah tuh sayang sama kita. Yang ketiga, kata para ahli hikmah, ciri Allah tuh sayang sama kita apa? Allah dekatkan kita dengan kawan-kawan yang satu frekuensi sama kita. Dijumpakan dengan kawan, dengan yang modelnya sama. Allah pertemukan dengan kawan yang memudahkan kita untuk menjalankan perintah Allah. Justru kita punya kawan, itulah kita diingatkan, yuk sholat. Nah, itu payah itu cari kawan kayak gitu. Kalau ada kawan yang ngajak kita untuk kayak gitu, itu dia jadikan kawan yang sesungguhnya. Dan kawan itu kalau kita salah, mau ngasih tahu kalau kita salah. Bukan karena kawan dibela mati-matian, enggak. Bukan karena kawan itu. Pernah dalam satu riwayat diceritakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah bersama dengan para sahabat. Ketika itu Rasulullah tiba-tiba berdiri. Tiba-tiba berdiri lalu kemudian Rasulullah meninggalkan sahabat yang lain. Ditunggu. Rasulullah tidak balik-balik. Rasulullah tidak balik-balik. Sampai sahabat mulai resah. Salah satu di antara sahabat lalu kemudian mencari Rasulullah. Dicari. Sampai kemudian Rasulullah ketemu di tengah-tengah sebuah kebun. Sampai di situ, ya Rasulullah, kami seluruhnya itu yang hadir tadi di masjid itu kebingungan. Itu mencari-cari engkau ya Rasulullah. Mereka menunggu. Apa kata Rasulullah? Ini sendalku, bawalah, kata Rasulullah. Bawa setiap orang yang kau temui, suruhlah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan sebagai bukti kalau kau itu adalah orang yang aku perintahkan, bawalah sendalku. Saat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dibawalah sendal ini sama sahabat ini tadi. Dan orang yang pertama dijumpai itu adalah Umar bin Khattab. Bayangkan, kita kenal siapa Umar bin Khattab, orang yang tegas, orang yang keras, tapi berdiri di atas kebenaran setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka ketika itu sahabat ini tadi ngomong kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, aku telah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah memerintahkan kepadaku, kepada siapa saja orang yang kujumpai untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan sebagai buktinya ini ada sandal Rasulullah yang disertakan kepadaku. Umar bukan nggak tahu kalau itu sandal Rasulullah, tahu.
Tapi apa yang dilakukan oleh Umar? Orang ini tadi dipukul sama Umar bin Khattab, dalam riwayat dadanya dipukul sampai terjatuh. Terkejut ini sahabat, tapi nggak bisa ngelawan. Kenapa? Karena Umar yang buat kayak gitu. Kita tahu modelnya Umar. Lalu apa kata sahabat ini tadi? Ya Umar, kenapa kau lakukan? Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadapkan aku kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajaklah Umar bin Khattab menemui Rasulullah tadi di kebun. Lalu apa yang terjadi? Diceritakan bahwa dia tadi baru dipukul sama Umar sampai terjatuh, padahal dia menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah kepada Umar? Ya Rasul, seandainya dikarenakan perintahmu itu cukup dengan membawa sendalmu saja orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka yakinlah orang akan meninggalkan syariat. Itu diingatkan. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sodakta ya Umar, betul kau ini Umar. Apa kata Rasulullah kepada sahabat yang tadi membawa sendalnya? Tinggalkan perintah itu tadi, udah nggak usah kerjakan lagi. Umar berani dia, bahkan selevel Rasulullah saja pun kalau nggak pas menurut dia itu dia ingatkan. Nah sahabat yang terbaik itu kayak gitu. Kalau kita salah mau mengingatkan. Maka berbahagialah kalau kita punya kawan yang mau mengingatkan kalau kita salah. Tidak model orang, dia kawanku, apapun yang dia buat akan kubela. Mati-matian pun jadi. Tidak, model sahabat itu kalau benar dia dukung, kalau salah diingatkan. Kalau punya model kawan kayak gini nih, pertahankan sampai akhirat. Kenapa? Karena nanti salah satu di antara yang akan menolong kita nanti di akhirat, selain syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua syafaat dari Al-Quran, yang ketiga punya kawan-kawan yang mengajak untuk kebaikan. 3. Yang keempat, ciri Allah tuh sayang sama kita. Apa itu? Allah berikan kepada kita perasaan tidak senang kalau buat salah. Kalau kita melanggar perintah Allah, ada perasaan gak enak dalam diri kita. Walaupun mohon maaf, kadang kesalahan itu gak ada orang lain yang tahu cuman kita saja. Kawan di samping kita gak tahu, orang di sekitar kita gak paham, keluarga kita gak ngerti. Yang tahu salah itu cuman kita saja. Tapi Allah berikan di situ tuh perasaan tidak enak ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata para ahli hikmah, Allah mengingatkan kita untuk segera taubat. Maka kalau ada yang kayak gitu itu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan buat kita. Yang kelima, cara Allah menunjukkan sayang sama kita, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apa pantas kalian sebagai manusia, kata Allah, mengaku-ngaku sebagai orang yang beriman sebelum kami uji, kata Allah. Jadi setiap manusia itu pasti untuk naik level di hadapan Allah pasti harus diuji. Makin berat ujiannya, makin tinggi levelnya di hadapan Allah. Itu makanya nanti di akhirat kita nggak bisa mengeluh ujian kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ujian paling berat di antara semua manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, belum lahir sudah meninggal ayahnya. Umur 6 tahun meninggal mamanya. Umur 8 tahun meninggal kakek yang mengasuh beliau. Umur mulai 9 tahun dia mulai bekerja. Nggak ada cerita itu umur 9 tahun kayak anak-anak kita sekarang kan masih main-main. Rasulullah tidak. Sudah mulai dia itu mencari nafkah bersama dengan pamannya Abu Thalib. Nggak sampai di situ. Semua yang dalam bentuk susah itu Rasulullah pernah ngalami. Apa yang nggak dialami Rasulullah? Bahkan mohon maaf, ketika beliau menikah punya 7 orang anak, 6 anak Rasulullah meninggal ketika beliau masih hidup. Siapa di antara kita yang diuji dengan kayak gitu coba? 7 anak Rasulullah, 6 meninggal ketika beliau masih hidup. Ujiannya luar biasa beratnya.
Kita pernah barangkali dibully oleh orang. Oh, dibulinya kita belum sebanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai harus terusir dari kota kelahiran beliau, kota Mekah. Kita belum pernah ada dikejar-kejar sama orang parang. Rasulullah sudah sampai dikepung rumahnya mau dibunuh. Apa yang tak pernah dialami Rasulullah? Maka ujian paling berat itu ujian Rasulullah. Maka nanti di akhirat kita mau mengeluh. Mengeluh apa sama Rasul? Kita ngeluh, ya Rasulullah, istriku meninggal. Rasulullah juga istrinya meninggal duluan. Anakku meninggal ya Rasul. Kata Rasulullah, anakku 6 duluan lagi. Ya Rasulullah, aku anak yatim. Aku belum lahir dah jadi yatim, kata Rasul. Mau ngadu apa kita sama Rasul? Banyak kali orang gak suka sama aku mau dibunuh lagi, kata Rasul. Jadi kita mau ngadu apa lagi sama Rasul? Maka ketika Allah sayang sama kita, kita pasti akan diuji. Dan ingat ujiannya apa, kata Allah. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Kalau kalian mau tahu ujiannya, tengok saja umat terdahulu, kata Rasulullah. Ada yang diuji karena jabatan. Ada yang Allah uji karena kekayaan. Ada yang Allah uji karena punya orang tua yang tak beriman. Ada yang Allah uji punya istri yang menjadi pengkhianat. Ada yang Allah uji punya anak yang tak mau beriman, Nabi Nuh. Ada yang Allah uji dengan orang yang di sekitarnya yang gak suka. Ada yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Ada yang diuji Allah. Pokoknya dari segala penjuru lah. Ujian itu bisa datang kapanpun, dimanapun, dari sudut pandang manapun. Maka orang yang diuji oleh Allah bukan karena Allah benci, enggak. Allah kepingin naikkan levelnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya naik derajatnya di hadapan Allah. Dan kalau derajatnya sudah naik, maka yakinlah balasan yang lebih baik akan didapatkan bagi orang-orang yang derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya buat kita seluruhnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini bisa kita rasakan? Bisa. Maka mulai hari ini buka hati kita untuk melihat, insya Allah semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, yakinkan ketika hari ini Allah mengumpulkan kita di masjid ini salah satu ciri Allah sayang sama kita. Bukan karena kuat. Di luar sana yang lebih kuat dari kita banyak. Yang ngangkat barbel ratusan kilo itu belum tentu sanggup takbiratul ihram, padahal nggak ada barbel yang diangkat dia. Juara dunia itu kemarin yang memecahkan rekor dunia asal Indonesia, ya kan? Itu ngangkat ratusan kilo bisa, orang-orang lain bisa ngangkat, oh bisa. Tapi ketika takbiratul ihram tak ada beban yang diangkat, tapi banyak orang yang nggak sanggup. Maka berbahagia ketika Allah memberikan kepada kita kekuatan. Maka ketika diajak hayya 'alas shalah, kita akan jawab la haula wala quwata illa billah. Karena hakikatnya yang ngasih kekuatan itu bukan karena fisik kita, tapi kekuatan yang Allah titipkan untuk kepingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan akhir hidup kita menjadi lebih baik, menjadi orang-orang yang insya Allah di akhir-akhir hayat kita kelak menjadi lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita kepingin mulia di hadapan manusia, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Tapi jangan memaksakan diri semua orang harus suka sama kita. Karena manusia paling sempurna Rasulullah saja masih banyak yang sampai detik ini masih tak suka kepada beliau. Padahal keturunan tidak, apapun tidak, buat masalah tidak, tapi tetap ada yang tidak suka sama beliau. Kalau Allah saja dalam Al-Quran difitnah punya anak, Rasulullah saja difitnah, lalu bagaimana dengan kita yang tak punya apa-apa dibandingkan dengan mereka? Maka jalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita, keluarga kita, orang tua kita, keturunan kita hingga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kaji kita dengan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ya Allah, anta ya Rahman, anta ya Rahim, anta ya Rabbal Alamin. Irhamna ya Allah, fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na ma 'allamtana ya Rabbal Alamin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Ya Fattahu ya Alim, nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik waftah lana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.